Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to SMA Negeri 2 Banda Aceh. Salut, kami mahasiswa PPG SMA Negeri 2 Banda Aceh ingin mempersembahkan video kegiatan PPL di SMA Negeri 2 Banda Aceh. Selamat menyaksikan. SMA Negeri 2 Banda Aceh merupakan salah satu sekolah negeri yang memiliki akreditasi A dan menjadi salah satu sekolah pemekaran dari SMA Negeri Darussalam yang berada di kota Banda Aceh. Tepatnya beralamat di Jalan Tunku Hashim Banta Muda nomor 8 Gampung Mulia, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Sekolah ini didirikan tepatnya pada tahun 1977 yang mana telah meliputi 15 orang kepala sekolah yang pernah menjabat di sekolah ini. SMA Negeri 2 Banda Aceh terletak di pusat kota Banda Aceh yang mana bersebelahan dengan persekolahan, perkantoran, pertokoan, pom bensin, jalan raya, dan pemukiman warga. Saat ini, SMA Negeri 2 Banda Aceh masih menggunakan kurikulum 2013 dengan memiliki visi terwujudnya lulusan yang berkualitas, kompetitif, dan berakhlak mulia, berlandaskan iman dan takwa. Halo semuanya, sebelum kita lebih lanjut menonton video pameran ini, maka terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami, karena tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, saya sendiri yaitu Intan Agustiati. Biasanya saya di kelas dipanggil dengan sebutan Ibu Intan. Selama praktik pengalaman lapangan atau PPL, saya mengampu kelas 10 IPS 1 yang memiliki siswa dari berbagai latar belakang dan beragamnya karakteristiknya. Saya sangat senang dapat belajar memahami peserta didik dan pembelajarannya. Kemudian selanjutnya adalah Pak Mahlia Umin. Biasanya Bapak ini dipanggil Pak Madil di kelas. Bapak ini mengampu kelas 10 IPS 2 dengan mencoba melakukan penerapan pembelajaran yang baik. Selanjutnya ada Bu Cut Lydia Natasha Kumala yang biasa dipanggil di kelas dengan sebutan Ibu Cut. Kelas 11 IPS 1 merupakan kelas tempat Ibu Cut melakukan praktik mandiri terbimbing yang membuatnya belajar banyak hal baru. Dan yang terakhir adalah Ibu Nurul Izzah dengan panggilan di kelasnya adalah Ibu Izzah. Ibu Izzah melakukan praktik mandiri terbimbing di kelas 11 IPS 2. Bagi Ibu Izzah sangatlah perlu merancang pembelajaran yang menyenangkan untuk peserta. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi mendatang, yang diharapkan dapat menghasilkan manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir dan menyertai perubahan serta perkembangan umat manusia. Sistem pendidikan yang diberlakukan menjadi gambaran arah karakter bangsa. Dalam proses pendidikan akan melibatkan 3 hal, yaitu input, learning process, dan output. Input dan output merupakan subjek dalam pendidikan itu sendiri, sedangkan learning process adalah penunjang. Pendidikan dipandang sebagai salah satu aspek yang memiliki peranan pokok dalam membentuk generasi mendatang, yang diharapkan dapat menghasilkan manusia berkualitas dan bertanggung jawab. Pendidikan dalam maknanya yang luas senantiasa menstimulir dan menyertai perubahan serta perkembangan umat manusia. Sistem pendidikan yang diberlakukan menjadi gambaran arah karakter bangsa. Dalam proses pendidikan akan melibatkan 3 hal, yaitu input, learning process, dan output. Input dan output merupakan subjek dari pendidikan itu sendiri, sedangkan learning process adalah penunjang yang berperan penting untuk keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Pendidik, kurikulum, metode, dan strategi belajar, lingkungan, fasilitas merupakan faktor penunjang tersebut. Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi tumbuh kembang seorang peserta didik.
terlebih untuk meningkatkan kemampuan belajar. Faktor lingkungan sekolah meliputi lingkungan fisik maupun sosial yang dapat menunjang keaktifan belajar peserta didik. Lingkungan fisik seperti tersedianya sarana dan prasarana juga dapat menciptakan seorang peserta didik yang aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. SMA Negeri 2 Banda Aceh memiliki sarana dan prasarana yang sangat baik, dengan fasilitas pendukung yang terdiri dari penyediaan proyektor untuk setiap kelas yang dapat digunakan dalam membantu pembelajaran berbasis penggunaan media. Selain itu, sekolah ini juga dilengkapi alat olahraga seperti lapangan serbaguna yang digunakan untuk upacara setiap hari Senin, lapangan basket, lapangan bola kaki, dan sekaligus lapangan bola voli. Tersedianya sarana dan prasarana ini juga turut membuka jalan kepada seluruh peserta didik dan alumni untuk menjadi lulusan yang terbaik dan mampu berdaya saing secara global. SMA Negeri 2 Banda Aceh belum mengimplementasikan kurikulum Merdeka, melainkan masih menerapkan kurikulum 2013 revisi. Sehingga seluruh tatanan sekolah baik pelaksanaan dan perangkat pembelajaran masih menggunakan konsep kurikulum 2013. Pelaksanaan pembelajaran dan asesmen dilakukan secara tatap muka sebanyak 3 kali pertemuan, yaitu 3 siklus. Tepatnya pada kelas 10 IPS 1, 10 IPS 2, 11 IPS 1, dan 11 IPS 2. Proses pembelajaran berlangsung dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning untuk siklus 1, Problem Based Learning untuk siklus 2, dan Project Based Learning untuk siklus 3. Proses pembelajaran berlangsung selama 3 jam untuk kelas 10 dan selama 4 jam untuk kelas 11. Sebelum pertemuan berlangsung, pada pertemuan sebelumnya dalam rangka observasi kelas, kami mengamati lingkungan sekolah, lingkungan belajar di kelas, dan karakteristik peserta didik. Dengan tujuan untuk mengidentifikasi karakteristik, kebutuhan, dan tingkat capaian peserta didik, sehingga dapat memudahkan kami dalam menyusun perangkat pembelajaran dan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan. Untuk merancang pelaksanaan pembelajaran dan asesmen yang efektif sangat penting bagi pendidik dalam merancang pembelajaran berdasarkan karakteristik dan kemampuan peserta didik, serta memperhatikan betul kesiapan kelas maupun peserta didik dalam suatu rancangan pembelajaran. Maka pentingnya pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya bagi seorang guru. Praktik pembelajaran dan asesmen sangat bergantung pada kemauan peserta didik untuk terlibat aktif dalam prosesnya, sehingga motivasi peserta didik dalam belajar menjadi komponen yang sangat penting yang perlu diperhatikan. Kegiatan praktik pengalaman lapangan 1 ini sangat berguna dalam memperoleh pengalaman awal mengenai bagaimana nantinya melaksanakan tugas sebagai guru profesional dengan baik. Melalui kegiatan ini dapat mempelajari serta memahami pembelajaran dan asesmen seperti apa yang dapat dikatakan efektif dan pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya dengan baik. Dan kami memiliki pemahaman yang utuh tentang praktik pembelajaran dari segi pelaksanaan pembelajaran, penilaian penyusunan perangkat pembelajaran, dan penilaian kompetensi guru dan asesmen yang efektif di sekolah. Untuk menjadi guru profesional tidaklah mudah, tentunya melewati berbagai tantangan. Maka dari itu haruslah menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terima kasih telah menyaksikan video pameran kami. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.